Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Mercu Buana, Program Studi Manajemen. Saya Haziza Putri Maharani dengan NIM 431251100077 dan rekan saya Sydney Nurfatin Ardan dengan NIM 431251100088. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Gen Z berkarakter. Presentasi ini akan membahas bagaimana Gen Z membangun etika, integritas, dan kepemimpinan di era digital dan perubahan sosial saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Gen Z dengan fokus pada beberapa aspek penting, yaitu landasan teoritis, etika akademik, integritas, serta kemampuan sosial dan tanggung jawab. Melalui pembahasan ini, kami berharap dapat menggambarkan bagaimana karakter Gen Z terbentuk dan perannya dalam menghadapi tantangan di era modern ini. Jadi teman-teman, generasi Z merupakan generasi yang lahir di era digital, yaitu sekitar tahun 1997 hingga 2012. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi, Gen Z menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis nilai, tekanan akademik, serta normalisasi kekerasan simbolik di lingkungan sosial maupun pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi hal yang sangat penting, bukan sekedar pelengkap, tetapi sebagai strategi utama dalam membangun generasi yang berintegritas dan beretika, khususnya di lingkungan kampus. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teoritis. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, etika itu didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada hasil yang ingin dicapai. Artinya, tindakan yang benar dilakukan karena memang itu benar, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan. Kemudian, teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa mahasiswa idealnya sudah berada pada tahap post-konvensional, yaitu tahap di mana seseorang bertindak berdasarkan nilai dan prinsip internal, bukan sekedar mengikuti aturan atau tekanan sosial. Selanjutnya, menurut Bass dan Riggio, dalam teori kepemimpinan transformasional, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menginspirasi, memberi motivasi, dan menjadi teladan, bukan hanya mengatur bawahan. Dan yang terakhir, menurut Tikhona, dalam pendidikan karakter, ada 3 tahapan penting: mengetahui yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan yang baik. Jadi, karakter tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, poin selanjutnya kita akan bahas tentang etika akademik pada Gen Z berkarakter. Etika akademik itu sendiri berarti sikap dan perilaku yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, serta menghargai karya orang lain dalam proses belajar maupun penelitian. Bagi Gen Z yang hidup di era digital, etika akademik ini sangat penting, contohnya tidak melakukan plagiarisme dan selalu mencantumkan sumber informasi dengan benar. Selain itu, Gen Z juga perlu menggunakan teknologi secara bijak, misalnya untuk mencari referensi dan berdiskusi, bukan untuk melakukan kecurangan saat ujian. Etika akademik juga mencakup menjaga integritas diri, baik dalam tugas maupun interaksi di dunia digital. Dan yang tak kalah penting, Gen Z perlu menghormati perbedaan pendapat serta berkomunikasi dengan cara yang sopan dan terbuka di lingkungan akademik. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, Gen Z dapat menunjukkan bahwa mereka bukan hanya cerdas secara digital, tetapi juga bermoral dan berintegritas dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang integritas. Integritas adalah sikap jujur dan konsisten acara ucapan dan tindakan, serta berpegang pada nilai moral dalam setiap keadaan. Namun, menurut Siregar 2024, masih ada 74 mahasiswa yang nilai integritasnya lemah, jadi hal ini perlu diperkuat lagi. Contohnya, dengan jujur dalam penelitian, transparansi dalam organisasi, dan berani menolak nepotisme serta kekerasan. Strateginya bisa lewat reward bagi perilaku etis, forum refleksi nilai, dan kolaborasi antar organisasi. Dengan begitu, Gen Z dapat menunjukkan bahwa mereka bukan hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berkarakter. Selanjutnya, kepemimpinan sosial dan tanggung jawab. Mahasiswa Gen Z berkarakter memimpin dengan empati dan nilai moral melalui kepemimpinan transformasional dan digital. Mereka tidak hanya mengatur, tapi juga menggerakkan gerakan sosial seperti Stop Bullying di kampus.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, mahasiswa berperan sebagai pelapor, pendamping korban, dan edukator. Sementara kampus wajib menyediakan sistem pelaporan aman dan adil sesuai Permendikbud Sistek nomor 55 tahun 2024. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang beberapa poin penting dalam Gen Z berkarakter. Baik, kesimpulannya, mahasiswa Gen Z berkarakter adalah mereka yang beretika, berintegritas, dan berjiwa kepemimpinan dalam menghadapi perubahan. Ketiga aspek ini menjadi benteng moral di era disrupsi dan membentuk budaya kampus yang adil dan bermartabat. Karakter mahasiswa adalah modal sosial penting bagi demokrasi, keadilan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan materi dan teori yang sudah kita bahas, kami sebagai saran mahasiswa perlu merefleksikan nilai diri, aktif dan komunitas etis, dan menjadi pelopor perubahan positif. Dosen kampus diharapkan mengintegrasikan pendidikan karakter, membuka ruang diskusi nilai, serta memperkuat sistem pelaporan kekerasan. Sementara, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung gerakan mahasiswa berkarakter melalui kebijakan dan program yang menumbuhkan nilai serta tanggung jawab sosial. Sebagai Gen Z, kita bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga pembentuk masa depan dengan etika, integritas, dan kepemimpinan sosial. Kita dapat menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat yang lebih beradab, adil, dan bermartabat. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Gen Z berkarakter. Semoga materi yang kami paparkan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya membangun karakter, integritas, dan etika di era generasi digital saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami Haziza Putri Maharani dan Zidni Nurfatin Ardan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.